Oke, sudah kelihatan anak-anak ada apa di layar? Ya, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Kelas 5, bab 1. Kalian sudah belajar di kelasnya masing-masing bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa? Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2. Ini gambar apa ini? Gambar bunga ya. Kalau ada bunga berarti perkembangbiakannya adalah perkembangbiakan secara generatif. Ya, pada tumbuhan ada bunga itu perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya biji. Kemudian yang lainnya adalah secara vegetatif. Kalau secara vegetatif itu berarti perkembangbiakannya ditandai dengan apa? Ya, dengan alat perkembangbiakan vegetatif seperti ini. Ini menggunakan apa ini anak-anak? Rizoma ya. Nanti akan kita pelajari lebih jauh ya, rizomanya. Baik, saya lanjutkan. Nah ini. Nah ini tumbuhan apa ini namanya ini? Tumbuhan cocor bebek ya. Nah, kalau ini tumbuhan apa yang ini? Bunga apa ini? Ini bunga pepaya ya. Yang ini jadi cocor bebek, yang ini pepaya ya. Perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif ya. Perkembangbiakan generatif merupakan perbanyakan tanaman secara kawin. Ciri-ciri utama dari perkembangbiakan secara generatif adalah terdapat biji yang merupakan hasil dari penyerbukan pada bunga. Gitu ya. Paham ya anak ya? Paham apa tidak? Ya. Jadi kalau generatif itu ditandai dengan penyerbukan pada bunga yang nanti akan menghasilkan biji ya. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perbanyakan tanaman secara tak kawin. Gitu ya. Ya. Nah, ini gambar apa ini? Ya, ini gambar bunga ya. Pernah lihat bunga seperti ini? Bunganya menarik ya. Ya, bunganya sangat menarik ya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Ya, belajar perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Tadi sudah saya jelaskan. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ada penyerbukan, ada pembuahan. Ini berbeda ya. Coba kita lihat. Nah ini. Sebelumnya kita belajar dulu bagian-bagian bunga. Nah ini. Ini bagian-bagian bunga ya. Kalau yang atas ini namanya kepala putik. Nah, ini kepala putik, ya. Kemudian kalau ini namanya tangkai putik. Yang ini namanya dasar putik. Nah, yang ini ya. Oke. Kemudian sebelah ini, sebelah kiri, ini kepala sari. Nah, ini kepala sari. Kemudian ini tangkai sarinya. Nah, yang besar ini, yang lebar ini namanya mahkota bunga. Ya. Terus ke bawah, ini namanya kelopak bunga. Yang di dalam ini namanya bakal biji. Nah, ini bakal biji ya.
Kemudian yang ini adalah tangkai bunganya. Bagaimana? Ini bagian-bagian bunga ya. Saya lanjutkan. Ada dua jenis bunga berdasarkan kelengkapannya. Jadi ada dua jenis bunga berdasarkan kelengkapannya. Ini bunga apa, Nana? Ya, ini bunga anggrek ya. Jadi yang pertama adalah bunga lengkap. Kalau berdasarkan kelengkapannya ada bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga seperti kelopak, mahkota, putik, benang sari. Jadi masih ingat ya. Contoh kembang sepatu, anggrek, tomat dan lainnya. Ya. Itu namanya bunga lengkap. Kemudian berikutnya, nah ini ada lagi berikutnya. Ini namanya bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian saja dari bunga. Contohnya bunga kelapa, bunga kamboja, bunga jepung Bali dan lain-lainnya. Nah ini contoh bunga apa ini ya? Ini bunga kamboja, termasuk bunga tidak lengkap karena tidak semuanya ada di sini. Itu, jadi ada dua jenis bunga berdasarkan kelengkapannya. Kita lanjutkan. Nah ini, sekarang jenis bunga berdasarkan kelengkapan dan alat kelaminnya. Jadi bunga punya alat kelamin ya. Apa tadi alat kelaminnya? Putik dan benang sari. Ya, ini bunga apa ini ya? Ya, ini bunga melati ya. Nah, bunga sempurna. Kalau berdasarkan kelengkapan dan alat kelaminnya ada dua. Yang pertama bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan, benang sari, dan alat kelamin betina, putik. Ya. Jadi benang sari dan putiknya itu secara bersama-sama ada dalam satu organ. Bunga sempurna disebut juga sebagai bunga hermafrodit. Nah ini ingat-ingat. Bunga sempurna disebut juga dengan bunga hermafrodit. Contoh bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga jamu, bunga kopi, dan lain-lainnya. Berikutnya bunga tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna itu contohnya ini. Nah ini ya. Ini bunga tidak sempurna ya. Adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Contohnya bunga salak, bunga jagung dan lainnya. Ya. Coba kita lihat sekarang ini contoh bunga apa, Nana? Yang ini. Abiyu ini bunga apa, Abiyu? Rajab ini bunga apa ini? Tahu? Ini adalah bunga salak. Nah, bunga salak. Bunga salak itu termasuk bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena satu pohon hanya memiliki satu alat kelamin saja. Nah, coba amati. Ini ada yang berwarna merah, ini ada yang berwarna coklat. Mana yang pejantan ini? Mana yang kepala putik dan mana yang benang sari? Tahu ya? Yang ini. Nah, yang merah ini yang kepala putik. Ya. Yang merah ini kepala putik, sedangkan yang coklat ini adalah benang sarinya. Begitu ya. Oke. Paham ya? Jadi ada dua bunga. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna berdasarkan alat kelaminnya. Kita lanjutkan. Nah, ini penyerbukan. Ya. Ini penyerbukan. Terjadi penyerbukan ya. Ini tuh hewan apa ini? Hewan apa itu? Lebah. Iya, pinter. Lebah. Lebahnya sedang apa? Mencari makanan. Mencari makanan. Ya, lebahnya sedang mencari makanan ya.
selain mencari makanan, ternyata lebah itu sangat membantu, yaitu dalam proses apa? Penyerbukan, ya ini. Jadi lebahnya itu membantu proses penyerbukan, ya. Jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka terjadilah yang namanya penyerbukan. Salah satunya dibantu oleh lebah. Oh, ini lebah membawa polen. Ini polen ya. Yang biasanya kamu lihat-lihat itu, ini polennya. Kalau ini bunganya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini. Kalau kamu amati di sini ya, anak-anak, ya. Di sini ada apa itu? Ada bunga ya. Jadi proses perkawinannya nanti, coba saya ingin bertanya ke Abiyu. Abiyu, yang kuning ini apa yuk? Ayo. Yang warna kuning itu apa Abiyu? Ini. Bentar, nanti hasilnya. Nah, yang kuning ini apa? Rojab? Yang kuning ini apa, Jab? Cantika? Yang kuning ini apa ini? Benang sari. Ya, pinter, benang sari. Kalau yang merah ini, Lulu, apa lu? Kepala putih. Kepala putih. Maka jika benang sari ini jatuh ke kepala putih sini, maka akan terjadi apa? Penyerbukan, ya. Humairo, yang warna merah ini apa namanya? Apa namanya? Marsha Lutfi, apa namanya yang merah ini? Mahkota bunga. Iya, mahkota bunga ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi terjadi penyerbukan jika benang sari itu jatuh ke kepala putik, gitu ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Proses penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini peristiwa yang ke-1. Kemudian peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur, ya. Kemudian, akhirnya menghasilkan bakal buah, begitu ya. Oke, selanjutnya lagi. Jenis penyerbukan. Nah, jenis penyerbukan yang sudah kalian pelajari ada berapa? 4. Ayo. Ada berapa jenis penyerbukan? Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama namanya penyerbukan apa? Sendiri. Penyerbukan sendiri. Yang kedua? Penyerbukan tetangga. Yang ketiga? Penyerbukan silang. Nah, yang keempat? Penyerbukan pastar. Penyerbukan sendiri jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ini penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan tetangga, benang sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tapi masih dalam satu pohon. Ini namanya penyerbukan tetangga. Pohonnya satu, ada 2 bunga. Kemudian serbuk sarinya jatuh. Berarti itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain. Berarti pohonnya sudah berbeda ya. Bunga lain dan pohonnya sudah berbeda. Ini pohon ke-1, ini pohon kedua. Ini namanya penyerbukan silang. Kalau penyerbukan pastar, pohonnya berbeda, jenisnya juga berbeda. Jadi bunganya jatuh ke bunga yang lain, jenisnya berbeda. Itu. Jadi penyerbukan ada berapa tadi? 4. Ada 4. 1 penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan pastar. Ya. Paham ya? Baik, saya lanjutkan.
Jenis penyerbukannya ini gambar yang lain ya. Kita lihat gambar yang lain. Nah ini. Kamu lihat silakan. Nah ini. Kalau yang ini tadi penyerbukan sendiri. Nah, di bunga itu sendiri. Ini gambar yang lain ya. Kalau yang ini adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala butik bunga lain tapi masih satu pohon. Ya. Kalau dari B ke C ini namanya penyerbukan silang. Kenapa? Karena serbuk sari jatuh ke bunga lain yang berbeda pohonnya. Itu ya. Kalau yang ini penyerbukan vastar. Serbuk sari yang di sini jatuh ke bunga yang lain, bunganya sudah berbeda jenisnya. Oke. Paham sudah? Kita lanjutkan. Oke, sekarang saya bertanya, tolong diamati gambarnya. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Kita mengingat kembali. Coba sekarang saya akan bertanya kepada siapa saja ini? Abiyu, Pak Il, mana Pak Il ini? Anggun? Anggun bisa mendengarkan saya, Anggun? Anggun? Tidak ada. Rajab, yang B ini penyerbukan apa, Jab? Nggak tahu. Abiyu? Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Betul apa salah? Betul. Betul. Ya, Anindya. Yang C ini penyerbukan apa? Penyerbukan Marsha Lutfi. Yang C penyerbukan apa? Kenapa? Humairah. Yang C penyerbukan apa? Tangga. Hah? Lulu. Yang C penyerbukan apa? Penyerbukan silang. Penyerbukan silang, ya betul ya. Yang A, Cantika, penyerbukan apa? Cantika, yang A penyerbukan apa ini?